Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, sekarang kita akan belajar surah Qaf ayat 19. Qala Allahu azza wa jal, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan sesungguhnya sakaratul maut itu adalah sebenar-benarnya kejadian, pasti akan terjadi. Dzalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang dahulu orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita itu teman-teman hidup di dunia ini memiliki batas waktu, dan batas waktunya yang Allah berikan kepada kita tidak ada satupun yang bisa mengetahui sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal-amal salih kita. Subhanallah. Dan kita tahu ketika ada berita kematian, ya subhanallah, satu persatu, kemudian kita pun akhirnya paham bahwa yang namanya kematian itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala jauh ya sebelum kita lahir ke dunia ini, subhanallah. Dan kita bisa belajar teman-teman ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam ayat-ayat yang lainnya, ya. Atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara golongan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan memperbanyak jiwa kita untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Apa yang akan kita bawa setelah kematian nanti? Ya, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu persis tujuan dia dihidupkan itu seperti apa. Kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ketahui ya mana amal solih yang kita lakukan yang terbaik. Kemudian dari amal solih yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu teman-teman, ya Rasulullah SAW pernah mengatakan perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Ya, ketika seseorang ia ingat dikala apapun yang dia hadapi, apapun yang ia lakukan, ya, kemudian dia ingat, oh subhanallah, ternyata kematian itu sangat dekat, maka ini mendorong seseorang untuk segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jangan pernah kita lalai dari yang namanya kematian, teman-teman. Karena ketika seseorang itu dia lalai dari kematian, maka biasanya dia panjang angan-angan, ya. Kalau seseorang sudah panjang angan-angan, biasanya malas beramal. Mengira hidupnya itu akan panjang, maka dia menunda-nunda dalam beramal solih. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah, beliau suatu hari teman-teman membuat segi 4 gitu ya. Kemudian beliau membuat garis panjang hingga keluar dari persegi tersebut. Dan beliau pun membuat garis-garis kecil ya, dari samping menuju ke tengah. Kemudian beliau berkata, inilah manusia. Dan garis yang mengelilingi ini adalah ajalnya. Subhanallah. Dan garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Garis-garis kecil ini adalah musibah dalam hidupnya. Kata Rasulullah SAW, jika ia lolos dari ini, ia akan ditimpa dengan ini. Dan jika ia lolos dari ini, akan ditimpa dari ini. Maksudnya adalah kita itu hidup itu loncat dari satu problem, satu masalah ke masalah berikutnya. Dan tujuan utamanya adalah agar Allah Subhanahu wa taala ingin menilai ya apakah hamba ini benar-benar sabar dengan ujiannya ataukah justru dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Dan kenapa kita itu teman-teman ya hendaklah memperbanyak mengingat kematian tadi ya. Di antaranya adalah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, kemudian kita juga mempersiapkan diri dengan kematian tersebut.
ya. Karena kita tahu bahwa seseorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaannya. Kalau teman-teman kebiasaannya membaca Al-Qur'an, maka harapannya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ada seseorang yang hamba Allah yang kebiasaannya dia senang dengan salat, maka ia pun diwafatkan dalam keadaan salat. Ada juga kami pernah bersaksi ada seorang dai, ya, yang mana memang beliau hidupnya banyak dihabiskan untuk berdakwah, ya, baik itu di dalam Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Dan ketika beliau sedang berdakwah, ya, di luar Pulau Jawa, kemudian Allah wafatkan, subhanallah. Padahal malamnya beliau masih menyampaikan kajian. Kemudian itu pun akan mempersiapkan di pukul 9, akan mempersiapkan untuk mengisi kajian, subhanallah, sebelum Allah berikan kesempatan untuk mengisi kajian, Allah wafatkan, subhanallah. Dan ini menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing, ya akhwat. Dengan apakah nanti Allah akan mewafatkan kita? Nasihat untuk diri saya pribadi dan teman-teman, mari kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Mari kita bersegera mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan menangisi dosa-dosa kita dari masa lalu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian di antara faidah kematian, teman-teman, kita akan mengerti arti dari kehidupan ini hanyalah sebentar. Dan kita akan menjadi hamba Allah yang qanaat terhadap dunia. Karena kita paham bahwa sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang tidak akan kita bawa mati. Tidak akan kita bawa ke dalam kuburan kita masing-masing. Dan kita ridho dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan. Karena ketika kita ridho dengan apa-apa yang Allah tetapkan, itu menjadi aliran pahala untuk diri kita. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah sebuah hal, ya teman-teman, yang bisa menjadikan kita qanaah, ya, ketika kita mengingat kematian. Jadi qanaah itu, subhanallah, di antara yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi qanaah adalah banyak-banyak mengingat kematian. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan orang-orang yang dia banyak mengingat kematian meyakini bahwa segala apa yang Allah berikan saat ini adalah titipannya saja. Ya, kalau Allah akan ambil kembali, ya, dan dia paham kalau Allah kelak akan memintai pertanggungjawabannya darinya. Subhanallah, nas'alullah as-salamah. Dan penting bagi kita juga, teman-teman, ya, ketika kita mengingat bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih lama. Kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita paham bahwa kelak ketika seseorang sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa kembali ke dalam dunia ini. Ya, subhanallah. Maka sebelum nasi menjadi bubur, sebelum penyesalan datang kepada kita, mari kita perbanyak mengingat kematian. Mari kita menyedikitkan, ya, angan-angan kita. Mari kita menjadikan seakan-akan sholat kita adalah sholat terakhir kita. Menjadikan bahwa hari ini seakan-akan adalah hari terakhir kita di dunia. Ya. Karena seseorang yang dia menjadikan sholatnya seakan-akan sholat terakhir, maka dia akan benar-benar sholat dengan khusyuk. Ya, subhanallah. Karena tahu ini adalah sholat yang terakhir kalinya ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mudah memaafkan dan meminta maaf kepada orang lain. Karena paham sesuatu yang bersangkutan dengan hak Bani Adam atau sesuatu bersangkutan dengan orang lain, besok kalau kita tidak meminta maaf, ya, maka besok kita akan memberikan amal soleh kita yang telah kita lakukan dengan segala upaya, ya, besok nanti akan kita berikan kepada saudara kita yang kita zalimi di dunia. Dan kita tidak mau, teman-teman, menjadi hamba-hamba Allah yang merugi. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nufikha fis suri dalika yaumul wa'id. Wa nufikha fis suri, dan ketika sangkakala ditiup, dan itulah hari yang diancamkan. Kita sudah paham, sudah tahu kemarin, sudah belajar di pekan kemarin apa tugas-tugas malaikat, ya. Dan di antara tugas malaikat adalah meniup sangkakala. Dan hari ini malaikat setelah meletakkan, ya, untuk meniup itu namanya sangkakalanya di mulutnya, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan ditiup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-21, wa ja'at kullu nafsim
ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya. Setiap diri kita, teman-teman, itu datang bersama malaikat yang menggiring kita dan yang menyaksikan perbuatan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu, kita sudah pernah belajar kemarin bahwa setiap diri kita itu, apa yang kita lakukan semuanya akan dicatat baik-baik oleh para malaikat. Ya subhanallah, jadi memang ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Subhanallah. Dan ini menjadi sebuah hal yang tentunya pelajaran untuk kita, bahwa berhati-hatilah ketika berucap, berhati-hatilah ketika beramal, karena sesungguhnya setiap jiwa itu kelak akan datang dengan dua malaikat, satu yang menggiring ke mahsyar dan satu lagi yang bersaksi dengan apa yang dilakukan di dunia. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mujahid, seorang ahli tafsir, beliau berpendapat bahwa penggiring dan pemberi kesaksian yang dimaksud adalah malaikat. Jadi beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penggiring, yang maksudnya yang menggiring kita itu adalah malaikat yang mencatat amal-amal keburukan, dan yang memberikan kesaksian itu adalah malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal baik. Ini yang diambil oleh pendapatnya Mujahid. Ya, Mujahid ini adalah seorang ahli tafsir, ya subhanallah. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau, ya, Tafsirul Manan fi Tafsiril Karamil Manan, beliau mengatakan setiap diri kita, ya, ketika hidup di dunia itu akan disaksikan oleh malaikat, ya, akan dicatat baik-baik, dan besok mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dulu, ya, kalian itu melalaikan dengan peristiwa ini. Maksudnya melalaikan dengan peristiwa akan datang kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, ya. Dan kita, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat apa pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang ayat surah Qaf ayat 22. Kata beliau, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata beliau, kulla wahidin yawmal qiyamah yakunu mustabsiran hatta al-kuffar fid dunya yakununa yawmal qiyamah alal istiqamah lakin la yanfa'uhum dhalik. Jadi besok pada hari kiamat, ya, akan Allah jadikan, subhanallah, manusia menjadi orang-orang yang ditampakkan benar-benar kelak nanti apa yang akan ditemuinya, ya subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pada hari di mana di hari kiamat itu peristiwa di mana, ya, orang-orang kafir akan menemui adab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka bertaubat, ya, mereka meminta ampun tapi tidak ada manfaatnya sama sekali, ya subhanallah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ada yang mengatakan juga, kalau di dalam tafsir Syekh Sa'di mengatakan jika kita itu akan menghadapi kematian, ya, ketika malaikat yang mencabut nyawa datang, ya, maka kita disingkapkan, ya, mata kita, penglihatan kita dengan apa-apa yang nanti akan dihadapi di akhirat, ya subhanallah. Dan para ulama berbeda pendapat, ya, dalam masalah apa yang dimaksud dengan yauma yakshifu wa kashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Wallahu taala alam, ya. Tapi yang jelas kita akan tahu bahwa kita semuanya menghadapi suatu hari, menghadapi sakaratul maut, di mana sakaratul maut itu ada sakitnya, ya masyaallah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inna nas'alukas salamah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, teman-teman dimudahkan untuk menghadapi sakaratul maut. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian di sini dikatakan dalam surah Qaf ayat 23, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, ya. Dan qarinuhu, ada yang mengatakan qarinuhu di sini adalah
malaikat, ya, malaikat yang memang mereka menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan mereka mengatakan hada ma ladayya atid. Hada ma ladayya atid adalah catatan amal-amal kebaikan, buku rapot kita gitu loh. Yang mana buku rapot yang sesungguhnya adalah ketika nanti kita menerima, subhanallah, dari para malaikat, subhanallah, dan mereka ketika mencatat apa yang kita lakukan itu tidak dikurangi la ziyada wala nuqsan, ya, tidak dikurangi sedikit pun atau tidak ditambah sedikit pun, ya, subhanallah. Mereka benar-benar teliti dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan kita paham teman-teman bahwa besok, ya, kita semuanya akan menerima rapot masing-masing, ya. Kalau di dunia anak-anak kita menerima rapot, kemudian mereka berada di dalam sebuah hal yang mungkin membuat orang tua merasa puas, ya, maka jangan bangga terlebih dahulu, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu rapot yang diterima anak kita itu akan menjadikan dia dekat dengan Allah atau justru menjadikan dia sombong, ya. Sebaliknya ketika kita menerima rapot, ya, dan kita tahu bahwa ternyata rapot akademik anak-anak kita kurang memuaskan, maka janganlah kita langsung mencela anak-anak kita. Ya, bisa jadi ternyata Allah berikan kelebihan bukan di bagian akademiknya. Ternyata Allah jadikan kelak anak ini yang menggandeng tangan kita ke surga. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada anak-anak kita, dan janganlah sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Karena rapot yang sesungguhnya bukan rapot di dunia, tapi rapot yang sesungguhnya adalah ketika kita menerima buku catatan amal kita masing-masing. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid, ya. Dan lemparkanlah olehmu wahai malaikat, ya, ke dalam neraka jahanam. Siapa yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam? Orang-orang yang dia itu kafar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anid. Anid itu maksudnya adalah kata Ibnu Katsir, katsirul kufr wa takdzib bil haq, adalah orang-orang yang banyak mengingkari, banyak mendustakan kebenaran, ya. Mu'anid lil haq, ya, mu'arid lahu bil batil ma ilmihi bidzalik. Dia tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang benar tapi tidak mau mengikutinya. Itu juga disebut dengan anid, kata Ibnu Katsir. Jadi orang-orang musyrikin, mereka itu paham kalau Rasulullah SAW itu adalah al-amin, seorang yang amanah. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW lantaran mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW membawa ajaran baru, ya, membawa ajaran yang belum mereka ketahui dari nenek moyang mereka. Dan mereka lebih mencintai nenek moyangnya, ya, subhanallah, sehingga mereka mengingkari dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, manna'il lil khairi mu'tadim murib, di mana mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka dulu tidak mau manna'il lil khair, tidak mau melakukan kebaikan, ya. Mereka termasuk orang-orang yang mu'tadim murib, ya, orang-orang yang melampaui batas, ya. Murib, mu'tad itu melampaui batas, murib itu adalah orang-orang yang ragu-ragu, ya. Jadi kata Ibnu Katsir, mu'tad termasuk di dalamnya orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat kedzaliman, ya. Dan seburuk-buruk kedzaliman adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa kata Allah? Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adabis syadid. Ya, di sini namanya tafsirul Quran bil Quran, ya. Ada ayat dari Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Qur'annya. Jadi yang namanya, teman-teman kalau mau belajar tentang ilmu Al-Quran itu ada kitabnya, bukan ada kitab, ya, ada buku atau ada kitab Mana Al-Qattan, ya, itu bagus banget. Jadi di situ dijelaskan oleh beliau bahwa yang namanya tafsir itu ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsir yang ditafsirkan dengan Al-Quran, dijelaskan dengan Al-Quran, ada tafsir yang dijelaskan dengan hadis, ya. Dan ini di ayat surah Qaf ini dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Coba di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manna'il lil khairi mu'tadim murib ini adalah orang-orang yang alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang mana dia ketika di dunia mempersekutukan Allah, ya, dengan sesembahan-sesembahan mereka atau dengan apa-apa yang mereka yakini, subhanallah. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gemar berbuat menyekutukan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa'alqiyahu fil 'adabis syadid, maka lemparkanlah ia ke dalam adab yang keras.
Dan kita memohon kepada Allah teman-teman agar dijauhkan dari kemusyrikan, ya, karena ini adalah sebuah kedzaliman dan kita tidak mau, ya, digolongkan oleh Allah ke dalam hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu doa yang harusnya kita banyak-banyak memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka, kita berlindung dari adab neraka, dari adab jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah atas apa-apa yang kita lakukan. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Subhanallah. Yang dimaksud di sini qala qarinuhu, kalau tadi yang qala qarinuhu yang pertama itu malaikat. Kalau yang ini yang di ayat berapa 27, ya, Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau yang dimaksud dengan qala qarinuhu dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah. Ya, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah ini adalah teman-teman para ahli tafsir, ya. Jadi boleh dicatat siapa orang-orang yang pandai dalam ilmu tafsir. Di antaranya ada Mujahid, ya, ada Ibnu Abbas, ada Qatadah, dan disampaikan oleh mereka, ya, radhiyallahu anhum jami'an, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan qarin di sini adalah asyaiton, ya, adalah syaitan, ya. Jadi syaitan dia berkata kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Rabbana, ya, syaitan jujur, ya. Nanti di akhirat itu syaitan itu jujur, ya. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Rabb kami. Jadi sebenarnya syaitan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Syaitan mengatakan, Rabbana ma atghaituhu. Sesungguhnya kami, wahai Rabb kami, tidak menyesatkan manusia. Tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan. Dia, teman-teman. Syaitan yang hari ini kerjaannya mengganggu anak Bani Adam, besok mereka berlepas tangan, ya. Besok mereka tidak mau disalahkan, ya. Mereka mengatakan bahwa kitalah yang memilih kesesatan. Kitalah yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Ya, kemudian Allah mengatakan, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku." Jadi syaitan yang mengatakan, dulu manusia yang dia tidak mentaati engkau wahai Rabbku. Ya, kemudian kata manusianya, dulu saya yang diajak oleh syaitan, syaitan yang mengganggu diriku. Semuanya saling bertengkar. Maka Allah pun mengatakan, jangan kalian saling bertengkar wahai manusia dan syaitan, ya. Karena sungguh, ya, dahulu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya saya sudah memberikan ancaman-ancaman, ya. Dalam Al-Qur'an ada banyak sekali, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan ini, subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ya, subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang telah Allah ucapkan, apa yang telah Allah putuskan itu tidak akan bisa dirubah, ya. Dan wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya subhanallah, lastu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengadab seseorang, ya, kecuali dengan dosa yang diperbuatnya. Ba'da qiyamul hujjah alaih, setelah Allah turunkan Rasul, ya. Jadi nggak ada lagi alasan wahai manusia, kalian itu protes gitu, ya. Di akhirat tuh nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dulu kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah menurunkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul, tapi kalian mengingkarinya, ya. Dan itu adalah sudah menjadi keputusan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun yang mendolimi dirinya sendiri, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di neraka. Kemudian teman-teman, subhanallah, besok, ya, neraka itu bisa berkata, ya, bisa berbicara. Apa dalilnya? Ya, dalilnya ini ada dalam surah Qaf ayat 30, ya, subhanallah. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah ketika kita bertanya kepada Jahannam, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jahannam, apakah kau sudah penuh wahai Jahannam? Ya,
Maka neraka jahanam berkata, wa taqul hal mim mazid, adakah tambahan yang bisa dilemparkan ke dalam diriku, kata jahanam. Ya, subhanallah, Allahu akbar. Atau kata Ibnu Katsir, hal mim mazid ay hal baqiya syai' tazidunani. Hada huwa adh-dhahir fi siyaqil ayah. Subhanallah, Allahu akbar. Sampai-sampai teman-teman, ada dalam sebuah hadis disebutkan ketika seseorang dilempar ke dalam neraka, maka mereka mengatakan qat, cukup, gitu ya. Subhanallah, Allahu akbar. Ya. Demi Allah, ketika seseorang teman-teman ya terbakar di dalam panasnya api dunia, ya, 1 jam saja atau 2 jam saja, maka kita bisa bayangkan otaknya akan mendidih. Kita bisa bayangkan tangannya akan melepuh. Dan itu baru api dunia. Bagaimana dengan panasnya api jahanam? Demi Allah, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan kuat. Sesungguhnya fisik kita terlalu lemah untuk menghadapi panasnya jahanam. Maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah dalam doa-doa kita. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min adabin nar. Allahumma inna na'udzubika min adabin nar. Wa na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Walaupun dosa kita terlalu banyak, tapi kita tidak berharap dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena fisik kita tidak kuat. Kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memasukkan kita ke dalam syurganya. Dan itu adalah cita-cita tertinggi kita. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari adab neraka jahanam. Dan kita akan bersama-sama, ya semoga Allah masukkan ke dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. InsyaAllah di pekan berikutnya kita akan belajar bagaimana orang-orang beriman akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah golongan orang-orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah di pekan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia, ya, dan kita tidak akan tahu siapa duluan yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada sesuatu yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada sesuatu yang salah, datangnya dari saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan bertemu di kajian offline kita pagi ini, ya, membahas kitab atau mandumah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majlis Ta'lim Hasanah, ya, di Mutiin. Silakan bagi teman-teman yang saat ini berlibur di Yogyakarta, mari kita bersama-sama mendatangi rumahnya Allah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.